Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami datang menghadap-Mu dengan penuh syukur. Kami masih diberi waktu menikmati hari ini. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian, agar kami dapat memahami pesan firman-Mu yang akan menolong kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami persiapkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 8-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Ketika Kita Kecewa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak gentar bila dikejar-kejar segerombolan pasukan berkereta kuda bersenjata lengkap, sementara yang dikejar tidak bersenjata dan terdiri dari rakyat yang belum terlatih untuk perang? Ketakutan yang luar biasa, itulah yang dirasakan oleh orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mengeluh kepada Musa. Apa yang dikatakan mereka kepada Musa adalah sebuah gambaran kekecewaan, seolah mereka menyesal telah mau menuruti Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka merasa hidupnya akan segera berakhir. Pasukan sudah dekat, tidak ada jalan keluar untuk menghindari kejaran tersebut, sehingga timbul pikiran mereka lebih rela diperbudak oleh bangsa Mesir daripada harus menghadapi kejaran tersebut yang menyebabkan kematian mereka di padang gurun. Mereka lupa akan kuasa Allah yang sebelumnya telah menurunkan tulah bagi bangsa Mesir, sehingga akhirnya mereka dilepaskan Fir'aun untuk meninggalkan negeri itu. Tetapi Musa menguatkan hati dan meyakinkan orang Israel agar tidak takut, karena Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Musa, semua terbukti. Lihatlah peristiwa bagaimana orang Israel dilepaskan oleh Allah dari kejaran pasukan Fir'aun yang berada dekat di belakang mereka. Sementara di depan mereka terbentang laut Teberau. Tuhan menguakkan laut itu
sehingga orang Israel bisa menyeberangi laut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita harus mengalami kekecewaan yang berulang akibat terjadinya ketidaksesuaian antara harapan dan realita, akibat perasaan ketakutan karena tidak memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu, kita sudah sangat lelah, maka kita bisa saja menjadi frustasi. Terlalu sering frustasi akan menyeret kita ke arah depresi. Kita harus mewaspadainya. Semua itu dapat melemahkan kita, menimbulkan rasa jenuh dan tawar hati. Kondisi ini akan mempermudah jalan iblis untuk membuat kita semakin jatuh dan gagal total. Di dalam hidup ini ada banyak persoalan, ada banyak tantangan dan rintangan. Tetapi ingatlah, kita masih memiliki Tuhan yang dapat menolong kita. Kita tidak boleh melupakan penyertaan Tuhan, seperti yang terjadi kepada orang Israel itu, yang nyata-nyata di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir itu, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan secara langsung memimpin mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita kecewa karena banyak persoalan hidup yang dihadapi dan selesai tidak sesuai rencana, ingatlah bahwa ada rancangan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita, dan tidak akan ada yang dapat menggagalkannya. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Saudara, mari kita berdoa dan menguatkan tubuh kita yang lemah dengan firman Tuhan, agar secara rohani kita lebih kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan dan mampu menanggulangi kekecewaan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami kembali diingatkan agar kami tidak larut dalam kekecewaan kami. Ada Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu sajalah yang jadi. Ampunilah dosa kami yang lalai berbuat baik, kami yang lalai untuk patuh akan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menguatkan kami di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua akan berakhir sesuai dengan rancangan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.